Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang huruf jar, karakteristik dan pembagiannya. Huruf jarin artinya beberapa huruf jar. Di sana terdapat beberapa penjelasan serta pembagian yang terkait dengan karakteristik dan makna dari tiap-tiap huruf jar. Yang pertama adalah huruf jar ini merupakan salah satu tanda dari kalimat isim. Dengan demikian, hanya kalimat isim sajalah yang bisa dimasukin oleh huruf jar. Sementara kalimat fiil dan kalimat huruf tidak dapat dimasukin oleh huruf jar. Dengan dimasukinya huruf jar, maka kalimat isim ini nanti hukumnya akan majrur atau dalam keadaan jar. Jadi, termasuk daripada tanda dari kalimat isim adalah dapat dimasukin oleh salah satu dari huruf jar sehingga dia dalam keadaan majrur. Majrur atau i'rab jar adalah juga merupakan salah satu tanda dari kalimat isim. Selain kalimat isim, tidak ada yang bisa dalam keadaan majrur. Ini yang pertama. Yang kedua, huruf jar ini bermacam-macam. Dan dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan ulama tentang jumlah dari huruf jar tersebut. Di antara huruf jar tersebut adalah yang pertama, min, selanjutnya adalah ila, an, selanjutnya ala, fi, kemudian kaf, selanjutnya adalah lam yang nanti akan dibaca li atau juga terkadang dibaca la. Selanjutnya adalah ba. Selanjutnya adalah huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf-huruf dari huruf jar yang digunakan untuk sumpah. Jadi huruf-huruf qasam itu memiliki makna sumpah. Di antara huruf-huruf qasam itu adalah ba, kemudian ta, dan yang terakhir adalah huruf waw. Selanjutnya ada mud, kemudian mundu, selanjutnya adalah rubba, dan kemudian hatta, selanjutnya adalah khola, ada, hasya, kemudian kai, kemudian mata. Mata ini menurut lughah Hudzail. Dan yang terakhir adalah la'alla. La'alla ini juga menurut bahasa Uqail. Jadi manakala huruf-huruf jar ini dihitung, semuanya secara rinci jumlahnya adalah 21. Namun ada pula yang menjadikan satu, yaitu huruf ba tersendiri dengan ba huruf qasam, sehingga jumlahnya akan menjadi 20. Begitu juga dengan lafaz khola ada hasya, ini ada yang tidak memasukkan. Selanjutnya adalah huruf mata dan huruf la'ala, ini juga tidak dimasukkan, sehingga jumlahnya kurang dari 20. Kemudian yang ketiga, tentang penamaan daripada huruf jar tersebut. Ulama Basrah menyebut huruf-huruf tersebut dengan huruf jar. Sementara untuk ulama Kufah menyebutnya dengan huruf khafat. Dan sebagian ulama lagi menyatakan bahwa huruf-huruf itu disebut dengan huruf idhofah. Karena memang kalimat isim yang terletak dari huruf tersebut dalam keadaan jar sebagaimana susunan idhofah, yang mana kalimat yang terakhir adalah dalam keadaan jar pula. Dinamakan dengan huruf jar, huruf khafat, dan huruf idhofah karena keberadaan huruf tersebut mengikat makna dari kalimat fi'il yang terletak sebelumnya dengan kalimat isim yang terletak setelahnya. Katakanlah kita sebut dengan dhahaba Khalidun ila suki. Di sini terdapat huruf jar ilah.
huruf jar ilah ini mengikat makna daripada kalimat fi'il sebelumnya, yaitu lafaz dhahaba, dengan kalimat isim yang terletak setelahnya. Dhahaba pergi, Khalidun siapa Khalid. Pergi kemana? Ila suki, ke pasar. Jadi lafaz suki ini merupakan kalimat yang terkait dengan lafaz dhahaba. Jadi dhahaba ini pergi kemana? Ila suki, ke pasar. Selanjutnya, huruf jar ini sebagaimana pembagian daripada kalimat huruf masuk di dalam kategori huruf ma'ani, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna. Karena terdapat beberapa huruf yang tidak memiliki makna sebagaimana huruf hijaiyah, di mana masing-masing daripada huruf hijaiyah itu tidak memiliki makna. Untuk huruf jar semuanya memiliki makna dan fungsi tersendiri. Namun makna dan fungsi daripada huruf jar ini tidak dapat sempurna manakala dia tidak diikat dengan kalimat isim setelahnya. Jadi kesempurnaan makna daripada huruf jar itu tergantung kepada kalimat yang setelahnya. Katakanlah kita sebut dengan min. Min ini maknanya adalah dari. Jikalau ada pertanyaan, kamu dari mana? Kemudian hanya disebutkan dengan min, dari. Maka otomatis jawaban yang hanya menyertakan huruf jar saja ini tidak akan memiliki pengertian yang sempurna. Oleh karena itu, butuh kepada kalimat isim yang lain untuk menyempurnakan makna daripada huruf jar tersebut. Manakala setelah min ini disebutkan dengan minal madrasah, dari sekolah, maka makna daripada huruf jar ini dapat sempurna. Begitu juga dengan lafaz ila. Ila ini adalah huruf jar, makna dalam bahasa Indonesia adalah ke. Manakala ada pertanyaan, engkau akan pergi kemana? Kemudian hanya dijawab dengan ila, ke. Otomatis orang yang mendengarkannya pun tidak akan memahami maksud daripada ila tersebut, sekalipun ila ini sudah memiliki fungsi dan makna. Ilah dapat bermakna secara sempurna manakala ilah ini bersambung dengan kalimat isim yang lain. Katakanlah disebut dengan ilal madrasah, ke sekolah. Maka jawaban ini bisa dapat dimengerti oleh orang yang bertanya. Begitu juga dengan huruf-huruf jar yang lain. Jadi huruf jar masuk di dalam kategori huruf ma'ani atau huruf mabani, yaitu huruf-huruf yang memiliki makna. Namun makna daripada huruf jar itu tidak akan dapat difahami manakala huruf tersebut belum bersambung atau belum disandarkan kepada kalimat isim yang lain. Kesempurnaan makna daripada huruf jar tergantung pada kalimat isim yang terletak setelahnya. Kemudian yang kelima adalah di antara fungsi daripada huruf jar adalah menjadikan kalimat fiil yang tidak bisa memiliki maf'ul bih menjadi lebih kuat, sehingga kalimat fiil tersebut dengan perantara huruf jar ini dapat memiliki maf'ul bih. Hal ini terjadi pada fi'il lazim, di mana fi'il lazim itu memang tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Tidak butuhnya fi'il lazim kepada maf'ul bih karena memang fi'il lazim itu sifatnya dianggap belum kuat sehingga dia tidak bisa sampai kepada maf'ul bih. Namun dengan perantara huruf jar, fi'il lazim ini bisa memiliki maf'ul bih. Contohnya seperti lafaz ajiba. Lafaz ajiba ini adalah masuk di dalam kategori fi'il lazim. Maknanya adalah kagum atau heran. Lafaz ajiba ini hanya butuh kepada fa'il saja, karena setiap kalimat fi'il pasti butuh kepada fa'il. Namun ajiba ini tidak membutuhkan kepada maf'ul bih, karena sifat daripada lafaz ajiba yang masuk di dalam kategori fi'il lazim masih belum kuat untuk sampai kepada maf'ul bih. Namun dengan perantara huruf jar, maka lafaz ajiba ini dapat memiliki maf'ul bih. Katakanlah di sini disebut dengan ajibtu min Khalidin. Ajibtu kagum siapa saya? Min Khalidin, kepada Khalid.
lafadz ajiba yang asalnya tidak memiliki maf'ul bih, namun dengan perantara huruf jar min, ini dia dapat memiliki maf'ul bih. Jadi ajib tu saya kagum atau saya heran min Khalidin kepada Khalid. Apakah lafadz ajiba ini dapat memiliki maf'ul bih secara langsung tanpa adanya perantara dari huruf jar? Tidak bisa. Jadi kita tidak bisa mengatakan ajib tu Khalidan secara langsung. Manakala ada kalimat yang menyatakan ajib tu Khalidan, maka susunan kalimat tersebut adalah susunan yang rusak dan tidak benar. Karena memang lafadz ajiba adalah termasuk fi'il yang lemah dan masuk di dalam kategori fi'il lazim yang tidak dapat memiliki maf'ul bih secara langsung. Kemudian yang keenam, di dalam penggunaannya huruf jar ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah selain sebagai huruf jar, dia juga dapat berperan sebagai kalimat isim. Artinya, pada kelompok yang pertama itu huruf tersebut dapat berperan sebagai huruf jar, namun terkadang dia juga dapat berperan sebagai kalimat isim. Huruf-huruf tersebut adalah kaf, kemudian an, selanjutnya adalah ala, selanjutnya mud, dan yang terakhir adalah mundu. Kelima huruf ini ada kalanya dipergunakan sebagai huruf jar, ada kalanya juga berperan sebagai kalimat isim. Ketika kaf ini berperan sebagai kalimat isim, maka kaf ini disebut dengan kaf ismiyah. Disebut dengan kalimat isim karena kaf ini dapat menerima salah satu dari tanda kalimat isim, yaitu kaf dapat dimasukin oleh huruf jar yang lain. Seperti contoh, yadhakna, an kal badri al munhimi. Kita perhatikan lafadz kaf di sini adalah merupakan kalimat yang berperan sebagai kalimat isim. Jadi ini adalah kaf ismiyah karena lafadz kaf ini disebut dengan isim sebab didahuluin oleh huruf jar an. Jadi an ini adalah kalimat huruf jar, sementara kaf yang ada di sini adalah merupakan kalimat isim, bukan termasuk huruf jar. Yadhakna ankal badril munhimi. Gadis-gadis itu tersenyum seperti rembulan yang putih dan lembut. Selanjutnya contoh daripada lafadz an yang berperan sebagai kalimat isim, sehingga an ini disebut dengan an ismiyah. Seperti lafadz walaqad arani lirrimahi dari atan min an yamini taratan wa amami. Walaqad arani lirrimahi dari'atan min an yamini taratan wa amami. Sungguh aku meyakinkan pada diriku bahwa diriku adalah menjadi benteng dari sasaran tombak yang terkadang datang dari arah kanan atau dari arah depan. Kita perhatikan lafadz min an yamini. Di sini terdapat lafadz an, namun lafadz an di sini bukan masuk di dalam kategori huruf jar, melainkan an di dalam susunan ini berperan sebagai kalimat isim. Disebut demikian karena memang lafadz an ini telah dimasukin salah satu daripada tanda isim, yaitu telah dimasukin oleh huruf jar. Sehingga an ini adalah an ismiyah, bukan merupakan an huruf jar. Selanjutnya contoh daripada ala ismiyah, yang mana ala di sini bermakna fauqa. Seperti lafadz ghadat min alaihi ba'dama tamma vimu'uha tasilu
wa'an qaidin bizaiza'a majhali ghadat min alaihi ba'dama tamma dhima'uha tasilu wa an qaidin bizaiza'a majhali. Burung kotok itu terbang dari atasnya penetasan anak-anaknya setelah mengalami kehausan, lalu terbang mencari air seraya melupakan telurnya yang berada di sarang yang tinggi yang tidak ada tandanya. Kita perhatikan lafaz min alaihi. Di sini terdapat lafaz ala yang dimasukin oleh lafaz min. Lafaz ala di sini adalah merupakan ala ismiyah, yaitu ala yang berperan sebagai kalimat isim. Karena lafaz ala ini telah dimasukin oleh salah satu dari tanda kalimat isim, yaitu dimasukin oleh huruf jar. Sehingga di sini bukanlah ala harfu jarrin, melainkan adalah ala ismiyah. Selanjutnya contoh daripada mud atau mundu yang berperan sebagai kalimat isim. Seperti lafaz ma ra'aitu khalidan, mud atau mundu usbu'ain. Ma ra'aitu, tidak melihat siapa saya, khalidan kepada Khalid, mud atau mundu usbu'ain, sejak 1 minggu yang lalu. Di sini lafaz mud atau mundu adalah merupakan kalimat isim yang berposisi sebagai mudhaf. Jadi mud dan mundu ini adalah dhorof yang berposisi sebagai mudhaf, sementara lafaz usbu'ain ini adalah merupakan mudhaf ilaihnya. Namun di dalam susunan ini ada pula yang menyatakan bahwa mud atau mundu ini termasuk di dalam kalimat huruf yang mana lafaz usbu'ain ini jar karena memang dimasukin oleh huruf mud atau mundu. Untuk lebih lengkapnya silahkan dipelajarin kembali tentang mud dan mundu sebagai dhorof. Ini adalah kelompok yang pertama di mana terdapat beberapa kalimat huruf, namun terkadang kalimat-kalimat tersebut berperan sebagai kalimat isim. Kemudian kelompok yang kedua adalah terdapat beberapa huruf jar yang juga dapat berperan sebagai kalimat fi'il. Huruf-huruf tersebut adalah khola, ada, dan hasya. Lafaz khola, ada, dan hasya ini selain merupakan huruf jar juga dapat berperan sebagai kalimat fi'il. Contohnya seperti lafaz hadara at-tullabu, khola atau ada atau hasya khalidan. Hadara hadir, at-tullabu siapa para siswa, khola khalidan selain Khalid. Lafaz khola dalam susunan ini ada yang mengatakan sebagai kalimat fi'il, sementara lafaz khalidan ini sebagai mustasnanya. Ketika dia berperan sebagai kalimat fi'il, maka tentu ada yang namanya fa'il, dan fa'ilnya itu adalah dhamir huwa yang kembali kepada kalimat yang dapat difahami dari mustasna minhunya. Untuk lebih lengkapnya silakan pelajari kembali tentang hukum daripada mustasna dengan menggunakan adat istisna berupa khola, ada, dan hasya. Di sana telah dijelaskan secara rinci. Dan kelompok yang ketiga adalah huruf-huruf yang hanya berperan sebagai huruf jar saja, tidak berperan sebagai kalimat isim ataupun kalimat fi'il, yaitu sisa daripada kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Jadi selain dari kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, huruf-huruf tersebut hanya berperan sebagai huruf jar saja. Selanjutnya, huruf jar ini juga dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ada yang khusus masuk kepada isim zahir saja. Huruf-huruf jar tersebut yaitu rubba, selanjutnya adalah mud,
mundu, hatta, kaf. Selanjutnya ada mata, kemudian waw qasam, dan yang terakhir adalah ta qasam. Jadi huruf-huruf ini hanya masuk kepada isim dhahir saja. Dan kelompok yang kedua adalah beberapa huruf jar yang tidak hanya masuk pada isim dhahir saja, namun dia juga bisa masuk kepada isim dhamir. Huruf-huruf tersebut adalah selain daripada kelompok yang pertama. Jadi untuk kelompok yang kedua ini bisa masuk pada isim dhahir dan juga bisa masuk kepada isim dhamir. Dan selanjutnya adalah khusus daripada huruf jar yang masuk pada isim dhahir ini dibagi menjadi 4. Jadi huruf jar yang hanya masuk kepada isim dhahir ini dikelompokkan lagi menjadi 4. Yang pertama adalah ada yang mengejarkan kepada isim dhahir secara umum. Huruf-huruf tersebut adalah kaf, selanjutnya adalah hatta, kemudian waw qasam, selanjutnya adalah mata. Mata ini menurut lughah Hudzail. Jadi keempat huruf jar ini dapat masuk kepada isim dhahir secara umum. Jadi tidak pada isim dhahir dengan lafaz-lafaz tertentu saja. Kita ambil contohnya seperti waw. Waw qasam ini adalah waw yang mengandung makna sumpah. Lafaz waw ini bisa masuk kepada lafaz Allah. Wallahi juga bisa masuk kepada lafaz yang lain. Wadduha atau wal asri dan yang lainnya. Kemudian contoh yang lain seperti huruf jar yang berupa kaf. Kaf ini juga bisa masuk kepada isim dhahir secara umum. Seperti lafaz Zaidun kal asadi atau kal amiri atau kal ghazal dan lain sebagainya. Dilihat dari contoh-contoh ini, huruf jar kaf ini tidak hanya tertentu pada isim dhahir tertentu, namun bisa masuk kepada isim dhahir secara umum. Begitu juga dengan huruf jar yang lainnya, yaitu mata dan hatta. Kemudian kelompok yang kedua adalah terdapat kalimat huruf yang masuk kepada isim dhahir yang berupa lafaz Allah dan lafaz Rabbun yang mudhaf kepada lafaz Al-Ka'bah atau juga mudhaf kepada ya mutakallim. Huruf tersebut adalah ta qasam. Ta yang mengandung makna sumpah. Jadi sekali lagi untuk kelompok yang kedua ini adalah terdapat kalimat huruf yang masuk kepada isim dhahir tertentu, yaitu dalam hal ini hanya bisa masuk kepada lafaz Allah dan juga bisa masuk kepada lafaz Rabbun, yang mana Rabbun ini dimudhafkan kepada lafaz Al-Ka'bah atau dimudhafkan kepada ya mutakallim. Contohnya seperti lafaz Tallahi, demi Allah, atau juga Tarabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, atau Tarabbi, demi Tuhanku. Pada contoh yang pertama, ta qasam ini masuk pada lafaz Allah. Kemudian yang kedua masuk kepada lafaz Rabbun yang dimudhafkan kepada lafaz Al-Ka'bah. Selanjutnya ta qasam ini masuk kepada lafaz Rabbun yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Jadi hanya pada lafaz-lafaz tertentu saja dan tidak bisa masuk kepada selain lafaz-lafaz yang telah ditentukan ini. Tidak bisa kita katakan Ar-Rahman, demi zat yang maha pengasih. Nah ini tidak bisa, karena memang tak khusus masuk pada isim dhahir tertentu.
Kemudian kelompok yang ketiga adalah ada beberapa huruf jar yang hanya bisa masuk kepada isim dhahir tertentu. Yang mana kelompok yang ketiga ini khusus masuk kepada isim dhahir yang menunjukkan makna waktu. Huruf jar tersebut adalah mud dan mundu. Contohnya seperti ro'aituka, mud atau mundu yaumaini. Maro'aituka, aku tidak melihat kamu, mud atau mundu yaumaini, sejak 2 hari yang lalu. Lafaz yaumaini ini adalah merupakan isim dhahir yang menunjukkan makna waktu. Dan kelompok yang terakhir adalah huruf jar yang khusus masuk pada isim dhahir, yang mana isim dhahir itu berupa isim nakiroh, jadi tidak bisa masuk kepada selain isim nakiroh. Huruf jar tersebut adalah berupa rubba. Contohnya seperti lafaz rubba rajulin fiddar. Rubba rajulin, banyak sekali orang laki-laki, fiddar, yang ada di dalam rumah. Lafaz rajulin ini adalah merupakan isim nakiroh. Jadi rubba tidak bisa masuk kepada selain isim nakiroh. Ini adalah penjelasan tentang karakteristik dari huruf jar beserta pembagian-pembagiannya. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.